Podcast by Kestra, di mana kita bakal kenalan sama organisator dari BEM Undip 2020, Pemrakarsa Mahakarya. Karena tak kenal maka tak sayang, so nonton sampai habis ya. Halo semuanya, kembali lagi di Podcast by Kestra BEM Undip 2020. Nah, setelah kemarin ngobrol sama Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM, kali ini kita bakal kenalan nih sama salah satu bidang di BEM Undip. Nah, langsung aja. Di sini udah ada Kak Endah sebagai Kepala Bidang Kesma dan Kak Agung sebagai Wakil Kepala Bidang Kesma. Halo Kak Endah. Hai, halo Monika. Halo Monika. Gimana nih Kak kabarnya? Dari Kak Endah dulu. Alhamdulillah ya, baik, sehat, masih bertahan di Tembalang juga. Alhamdulillah, betah ya Kak di sana? Aduh, dibetah-betahin aja deh. Gimana Kak, keluar-keluar atau stay di kos? Ya masih keluar-keluar sih, tapi keluarnya ya belanja gitu, nggak main, nggak berani. Social distancing ya? Ya. Kalau Kak Agung gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah kalau gitu. Singkat ya. Habis lepas dari status ODP. Oh iya, sebelumnya kan status ODP Kak. Iya. Wah, kenapa tuh? Iya, jadi kan kemarin pulang ke rumah 2 minggu yang lalu, kemudian hari ini pun juga udah lepas dari status ODP gitu. Alhamdulillah kalau udah lepas. Oke. Iya, alhamdulillah. Oke, mungkin Kak Endah bisa langsung aja nih Kak memperkenalkan diri. Siapa sih sebenarnya Kak Endah itu? Oke, gitu ya. Kenalan dulu ya? Iya, kenalan dulu dong. Oke. Halo teman-teman, halo juga Monika. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu nih buat teman-teman Kestra yang sudah memberikan wadah nih buat Kesma, lebih dekat dengan Kesma gitu ya. Iya. Gimana nanti keberjalanannya Kesma, dinamikanya Kesma, dan juga kabitnya sendiri juga sih, gimana sih kabitnya ini gitu. Oke, kenalin semuanya. Perkenalkan, namaku Endah Triwulandari. Biasanya sih teman-temanku manggilnya Endah ya. Aku dari Fakultas Hukum angkatan 2017. Di sini amanat oleh Yuni dan juga Anti sebagai Ketua Bidang Kesma BEM Undip 2020. Oke. Kenal dariku seperti itu. Oke, thank you Kak Endah dari Wakabitnya. Iya, halo teman-teman semua. Halo Monika. Halo. Ya, betul banget tuh yang dikatakan oleh Mbak Endah. Jadi manfaatnya kita sering-sering di sini, kita juga menyajikan informasi juga kepada mahasiswa Undip, terutama dalam kesejahteraan mahasiswa. Nah, sebelumnya perkenalkan, namaku Agung Prasetyo dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini diamanahkan sebagai Wakil Ketua Bidang Kesma BEM Undip tahun 2020. Biasanya sih teman-teman manggil aku Agung ya, singkat saja Agung. Gitu sih. Oke, boleh diceritain dulu dong sebelumnya gimana sih Kak Agung sama Kak Endah ini bisa ketemu terus bisa jadi kabit dan wakabit gitu? Oh gitu ya? Iya, dari siapa nih yang mau ceritain? Aku aja deh yang cerita, nanti boleh. kalau mau menambahkan silakan. Oke. Jadi bisa dikatakan ini suatu hal yang tidak diduga juga ya, karena Agung adalah jauh nih, maksudnya kita kenalnya tuh memang udah kenal dan saling tahu udah lama, cuma lebih intensnya lagi itu pas ketika pemilihan wakil ketua bidang ketika itu. Nah, singkat cerita, aku sama Agung ini sama-sama ada di LKMD FIB, dasar di FIB. Gitu. Sebenarnya udah ngeh nih, wah ini orang gede, tinggi, namanya Agung gitu ya. Cocok gitu ya Kak ya. Oke lah, aku lirik-lirik aja nih. Nah, kemudian sudah setahun kita juga nggak ada komunikasi, nggak ada kenalan juga. Nah, ketemu lagi lah kita di LKMMTM, dia tingkat Universitas Diponegoro. Nah, di situ wah ini orang ikut TM lagi nih, ketemu lagi nih gitu ya. Satu TM juga? Iya, dipertemukan lagi di situ. Kemudian ya aku nggak berekspektasi bahwa Agung ini akan menjadi belahan jiwaku gitu ya, belahan jiwa di bidang Kesma gitu. Singkat cerita, terpilihlah aku sebagai ketua bidang Kesma. Sempat waktu itu bingung nih, aduh siapa ya yang bisa aku ajak kerjasama nih untuk sama-sama
membawa kebermanfaatan bidang Kesma ini bagi mahasiswa Undip. Banyak nama tuh bla 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 bla, dan akhirnya aku ngelirik si Agung gitu. Kenapa ini yang orang terpilih bisa ke Agung? Iya gitu. Nah akhirnya ini orang kayaknya cocok deh. Nah terus ketika itu aku chat tuh si Agung ya, Gung bisa ketemu nggak gitu. Nah di waktu itu kebetulan dia sedang ada kegiatan di Kudus ya Agung ya. Iya betul kali. Sedang ada kegiatan di Kudus, terus malam atau pagi sore gitu kita ketemu. Akhirnya aku sampaikan niat baikku ini untuk mengajak Agung join sama aku di bidang Kesma. Waktu itu sempat bikin deg-degan tuh ya. Dia bilang, coba aku pikirkan dulu ya Ndah, ini aduh, digantungin ya Kak ya. Iya, aduh. Terus kemudian 2 hari setelahnya kalau nggak salah, 2 hari atau 1 hari, akhirnya kita ketemuan lagi nih. Dan tempat yang menjadi saksi bisu kita adalah Burjo. Waduh, gitu. saksi bisu ya tuh. Terus aku tanya lagi nih, gimana Agung, bisa nggak untuk kita sama-sama nih membawa kebermanfaatan untuk teman-teman mahasiswa Undip gitu. Terus Agung intro dulu tuh ya, panjang, gimana pergolakan hatinya dia untuk meng-ACC gitu. Nah, sempat waktu itu kayak dia bilang, Ndah siapapun yang kamu ajak, ini. Jadi kayak kesannya tuh negatif gitu. Waduh, kayaknya mau ini nolak gitu ya. Iya, nggak mau. Akhirnya dia di akhir gini, Bismillah Ndah, aku mau membersamai kamu gitu. Seru juga ini ceritanya. Iya, sebenarnya ini sih kenapa Agung gitu ya, karena di sini aku menginginkan partner kerja yang dia ini sama-sama royal lah terhadap bidang ini sendiri, terhadap nanti calon staff juga, dan terutama lagi untuk kabinet pemrakarsa Mahakarya ini gitu. Jadi nggak butuh kriteria yang muluk-muluk nih, harus ini harus itu, tapi yang penting bisa saling membersamai dan tidak saling meninggalkan gitu. Udah klop juga sih ya Kak, udah kenal. Iya Monica. Dari Kak Agung ada yang tambahin nggak nih Kak? Iya nih, betul banget nih. Emang kabitku tuh emang paling romantis sih kalau perihal mengenai belahan jiwa ya. Waduh. Ya betul banget tuh yang dikatakan Enda. Karena emang pas pertama kali ketemu di LKMMD IPB kan, kita tuh satu dasar, cuman hanya sekedar kenal gitu, cuman hubungan yang lebih intensif ketika kita sudah ditemukan di Madya, dan kemudian ditemukan juga sebagai satu organisasi gitu di BEM Undip. Itu lebih intensif gitu. Nah, jadi waktu pas dasar itu chemistry-nya belum keluar gitu. Iya, betul. Belum. Cuman katanya udah dilirik tuh kan, Oh iya bener sih, udah dilirik-lirik. Katanya Mbak Enda juga udah menarik lah di hatiku juga, dan juga kemudian juga udah bisa kerjasama juga untuk selama ini gitu. Oke. Cukup nih Kak? Iya cukup aja. Oke. Kita langsung ke pertanyaan ke bidang kali ya sekarang. Jadi pertanyaan yang pertama nih buat Kesma. Bidang Kesma ini apa sih Kak? Apa sih yang jadi fokus kerja dari bidang Kesma ini? Oke, makasih Monica. Oke. Mengenai bidang Kesma, sesuai dengan namanya ya, kesejahteraan mahasiswa, di mana bidang ini berfokus pada kesejahteraan daripada teman-teman mahasiswa Undip itu sendiri. Jadi tidak bukan nih, tujuan kita adalah untuk menjadi fasilitator bagi mahasiswa Undip dalam hal advokasi, scholarship, ataupun juga karir gitu. Nah, fungsi dari adanya bidang ini yaitu untuk memberikan pelayanan yang optimal tentunya, untuk terus memberikan informasi yang informatif bagi teman-teman, yang mana kalau misalkan mengenai scholarship nih, mereka bisa meng-apply beasiswa yang memang tersedia di Undip, yang mungkin bisa membantu mereka dalam pendidikannya selama di Universitas Diponegoro. Terus adanya pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Divisi Job and Career, dan juga informasi-informasi mengenai uang kuliah tunggal, SPI gitu. Seperti itu sih singkat dari apa itu bidang Kesma. Tujuan kami yakni
untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi teman-teman mahasiswa Undip. Tuh. Oh, berarti nih yang suka nyari-nyari scholarship, yang ngepost-ngepost di BEM Undip, yang nyari-nyari isu-isu UKT, itu tuh dari Kesma ya Kak ya, betul? Betul sekali. Oke. Kak Agung ada yang mau tambahin? Atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Lanjut aja Monica, mungkin Oke. tadi Mbak Enda udah Nanti jelaskan secara kita detail. gantian aja ya jawabnya ya. Oke. Yang kedua nih, kan di divisi Kesma tuh pasti ada divisi-divisinya ya Kak ya. Nah, kalau boleh tahu apa aja sih divisi-divisinya tuh, terus fungsi dari divisinya masing-masing tuh apa sih penjelasannya gitu? Oke, mungkin Agung bisa membantu menjawab, Gung. Oke. Ya, jadi di bidang Kesma di sini terdapat 3 divisi ya. Yang pertama itu ada advokasi, yang kedua ada scholarship, yang ketiga adanya job and career. Nah, di sini advokasi adalah kita tupoksinya di advokasi ini adalah mengawal mengenai pelayanan kesejahteraan mahasiswa yang pada khususnya juga pada mahasiswa baru, yang dimana kita sekarang lagi mengurusi dari mahasiswa baru via jalur SNMPTN, yang nanti kemudian ada beberapa jalur lagi yang kita harus mengawal dalam selanjutnya. Terus kemudian ada scholarship. Di sini kita berusaha untuk mencoba memfasilitasi mahasiswa Undip dan juga memberikan informasi mengenai beasiswa dalam cakupannya nasional maupun internasional. Dan kemudian di sini ada di scholarship kita juga mengawal mengenai kawal bidik misi ya, di mana kita juga karena juga mengawal bidik misi kepada mahasiswa baru. Nah, kemudian ada job and career. Di sini kita juga mencoba untuk memberikan informasi yang beredar di Indonesia maupun internasional mengenai lowongan pekerjaan, terus juga magang yang ada di Indonesia. Jadi kita berusaha memberikan informasi pelayanan juga kepada mahasiswa Undip yang kita bisa akses juga di OA BEM Undip juga, seperti itu. Oke, dan di Instagram juga ya Kak ya? Ya, betul. Wah, emang bermanfaat banget bidang Kesma ini buat scholarship, ngurus maba, UKT, emang banyak ya Kak ya jobnya. Iya, Wah, betul juga. jangan tanya lagi. Terus nih Kak, sekarang ini tuh lagi ada proker apa aja sih? Atau Oke. boleh juga dijelasin per divisi tadi tuh prokernya ada apa aja gitu? Thank you Monica. Iya. Jadi di divisi Kesma ini kan tadi sudah dijelaskan sama Agung ya, ada 3 gitu, yang mana memang ketiganya ini tidak bisa dipisahkan, yang mereka ini saling satu kesatuan gitu kan ya, tapi hanya saja memang pelaksanaannya yang berbeda di sini. Mungkin scholarship sama karir ini 11-12 lah kerjanya, sedangkan advokasi ini sifatnya lebih insidental. Misalnya nih, hari ini detik ini juga ada mahasiswa yang nggak bisa bayar ya, ketika itu juga kita harus turun dan membantu seperti itu. Kemudian untuk program kerja sendiri ya, jadi program kerja tahun ini berbeda dengan program kerja Kesma tahun lalu. Nah, tahun ini programnya ini lebih dipangkas, lebih dipersingkat lagi karena aku secara pribadi menginginkan bahwa bidang Kesma ini adalah pure memberikan manfaat, memberikan pelayanan kepada mahasiswa daripada proker oriented kayak gitu. Nah, dimulai yang pertama dari divisi advokasi. Nah, di divisi advokasi ini seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ini sifatnya adalah insidental, tapi ada beberapa yang memang dia ini sudah terpaku pada timeline, misalkan adanya Forkesma atau Forum Kesejahteraan Mahasiswa. Nah, singkat mengenai Forkesma ini, yakni merupakan forum di mana kabit-kabit dari Kesma ataupun Advokesma BEM Fakultas, kita berhimpun bersama nih, kita berdiskusi, kita merumuskan suatu mungkin kebijakan ataupun kajian untuk disampaikan ke teman-teman mahasiswa Undip. Jadi dari forum ini tuh diharapkannya kabit-kabit Kesma ataupun Advokesma kita bisa saling bersinergi, saling memberikan manfaat yang luas kepada teman-teman mahasiswa Undip. Itu mengenai Forkesma. Forkesma biasanya dilaksanakan dalam 1 bulan sekali sih. 1 bulan sekali. Biasanya tuh di tanggal berapa Kak? Apa nggak tentu?
Nggak tentu juga, karena Itu juga ini ya, kadang isunya juga datangnya secara tiba-tiba gitu. incidental sih, iya benar. Betul. Terus Kak, selanjutnya? Nah, selanjutnya tadi ada setelah Forkesma ada Kawal Kesma. Nah, Kawal Kesma ini tadi seperti yang sudah disampaikan Agung bahwa kita membersamai teman-teman mahasiswa baru nih menjadi gerbang pertama, informasi pertama mengenai administrasi-administrasi yang memang harus mereka lengkapi itu. Tapi Kawal Kesma ini ya kami membuat suatu grup mahasiswa baru yang mana di situ teman-teman mulai dari SNMPTN, SBM hingga jalur-jalur lain untuk masuk ke Undip, ini kita fasilitasin mereka gitu. Kita menjadi fasilitator, kita sebagai pemberi informasi kepada mereka, kita memberikan pencerdasan kepada mereka mengenai UKT, terus mengenai kondisi yang ada di kampus gitu. Jadi kita saling bertukar informasi gitu. Nah, kemarin asiknya nih, aku suka banget sama mahasiswa baru tahun 2020 ya. Kenapa nih? Mereka ini ketika itu aku mengajak mereka untuk diskusi nih, ya kan. Pasti semuanya diskusinya bahan yang sama gitu, karena sejauh ini sudah ada beberapa grup juga. Aku panik mengenai ini, wah ternyata antusias mereka sangat tinggi gitu terhadap suatu isu nasional, isu kampus gitu. Nah, mereka punya cara pandang sendiri gitu untuk menyikapi adanya suatu isu. Nah, aku harapannya nih ketika nanti mereka sudah resmi menjadi mahasiswa baru Undip tahun 2020, mereka bisa menjadi mahasiswa-mahasiswa yang suka akan adanya iklim diskusi gitu. Jadi diskusi yang ada di Undip ini nggak mati nih. Nah, harapannya seperti itu kayak gitu. Tuh, semoga lebih baik dari kita juga ya Kak ya. Pastinya ya, amin. Nah, selanjutnya ada juga nih Undip Peduli Kawan. Nah, Undip Peduli Kawan ini sebagai bentuk kepedulian kita sesama mahasiswa apabila ada yang dia ini butuh bantuan gitu. Misalkan ada yang meninggal, kita harus galang dana gitu. Nah, tapi dalam pelaksanaannya Kesma BEM Undip tidak berjalan sendiri. Tentunya tetap bekerja sama dengan Kesma BEM Fakultas gitu. Terus ada lagi juga mengenai audiensi bareng rektor. Itu yang dipegang oleh advokasi dan program-program insidental lainnya yang tidak bisa aku sebutin satu-satu gitu. Oke. Mungkin selanjutnya Agung bisa menambahkan divisi scholarship. Iya. Jadi selanjutnya ada divisi scholarship ya. Di mana program kerjanya itu pertama ada bincang beasiswa nih. Bincang beasiswa yang kemarin sudah dilaksanakan melalui live Instagram. Jadi memberikan wadah untuk mahasiswa untuk bertanya, berdiskusi mengenai beasiswa cakupannya nasional maupun internasional seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah kawal bidik misi. Di sini kita juga mengawal bagi calon penerima bidik misi. Kita juga akan melakukan verifikasi nih mengenai calon peserta bidik misi apakah benar sesuai dengan berkas-berkasnya ataukah memang sesuai dengan realita yang ada ketika kita sudah melakukan survei seperti itu. Nah, ini juga survei itu dari Kesma juga Kak kalau kayak gitu. Jadi sama Kamadiksi seperti itu. Oh gitu. Iya. Oke. Kemudian selanjutnya ada beasiswa Pemrakarsa nih, beasiswa Pemrakarsa. Jadi kita juga memberikan bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa Undip yang masih aktif dan memiliki jasa dalam organisasi yang ditekuni. Itu juga serta juga dapat memajukan Undip harapannya ya. Ini ditujukan kepada mahasiswa semester akhir yang sedang melakukan skripsi atau tugas akhir nih beasiswanya. Oh gitu. Oh iya Kak, tadi kan beasiswanya namanya beasiswa Pemrakarsa ya. Itu tuh apa dari Pemrakarsa Mahakarya apa gimana? Iya, jadi sebutan nama itu aku buat sesuai dengan kabinet yang sekarang gitu. Jadi mencerminkan bahwa Pemrakarsa Mahakarya ini memberikan manfaat yang luas nih. Nah, kalau dalam Kesma kita memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa Pemrakarsa seperti itu. Oh gitu. Aku aja baru tahu loh Kak ini. Keren banget. Keren kan? Iya, keren banget serius. Terus
yang dari Job and Career? Ya, mungkin selanjutnya Endah. Oke, makasih ya Agung ya sudah dibantu menjawab tadi. Lanjut mengenai divisi karir, ini ada beberapa program juga yang 11-12 juga sama apa yang dilakukan oleh divisi scholarship. Nah, yang pertama ada bincang karir gitu. Nah, bincang karir ini lebih ke memberikan pelatihan-pelatihan soft skill kepada mahasiswa Undip. Misalkan nih, bincang karirnya ini kita mau membahas mengenai bagaimana sih cara membuat CV kreatif untuk melamar pekerjaan. Atau enggak, kita buat simulasi interview ketika kita mau melamar suatu pekerjaan begitu. Jadi sesuai dengan namanya, kita memberikan fasilitas kepada teman-teman untuk paling tidak ada gambaran lah sebelum mereka benar-benar selesai lulus dari Universitas Diponegoro. Itu sedikit mengenai bincang karir. Kemudian, oh ya, untuk targetnya itu untuk seluruh mahasiswa sih, jadi nggak hanya untuk mahasiswa yang mau lulus aja, maba mau ikut pun juga silahkan gitu, malah justru lebih baik gitu, mereka bisa mempersiapkan dari awal. Oh oke, jadi maba juga boleh ikutan nih ya Kak ya? Boleh banget, Monica kalau mau ikut juga boleh Iya, gitu. aku tertarik, nanti abis ini aku ikut deh kalau ada lagi. Iya, kita doakan COVID ini selesai ya, jadi kita bisa melaksanakan itu. Oke. Selanjutnya ada pelatihan TOEFL dan IELTS. Jadi sebenarnya pelatihan TOEFL IELTS ini dari tahun kemarin itu dipegang oleh divisi scholarship. Hanya saja tahun ini aku menginginkan nih adanya pelatihan ini dipegang oleh divisi Job and Career karena ya saling berkesinambungan lah untuk memberikan pelatihan gitu kepada mahasiswa Undip. Nah, kita tahu bersama nih bahwa syarat untuk lulus itu harus sudah melaksanakan TOEFL. Nah, disinilah kita hadir untuk menjadi wadah bagi mahasiswa dalam mempersiapkan mereka sebelum mereka benar-benar untuk mengikuti TOEFL dan juga IELTS-nya. Ya, IELTS bisa digunakan untuk mendaftar beasiswa luar negeri juga. TOEFL juga bisa sebagai syarat untuk lulus, kayak gitu sih. Nah, jadi Kesma ini benar-benar mempersiapkan banget ya Kak, yang namanya mahasiswa nanti mau terjun ke dunia kerja itu benar-benar dipersiapkan banget sama Kesma. Iya, betul. Jadi Kesma ini cinta dan sayang sama Undip gitu loh. Sayangnya jadi kita harus kritis gitu terhadap apa yang memang dikeluarkan oleh Undip gitu. Dan kita juga sebagai bentuk cinta dan juga kasih sayang, nah kami sebagai unsur mahasiswa ingin menjadi wadah juga bagi mahasiswa Undip lainnya, seperti itu. Oh, keren banget, serius. Aku dari tadi ngedengerinnya tuh kayak amazed gitu loh Kak. Aduh. Oke, lanjut. Banget. Ternyata banyak itu ya proker Kesma. Iya, nah tahun kemarin tuh lebih banyak lagi gitu kan. Karena aku nggak pengen anak-anakku nanti kewalahan ya Kak. Kewalahan, jadi aku pangkas dan aku gunakan yang memang bisa dijadikan satu gitu programnya. Nah, di Kesma nih ada program unggulan juga loh, yakni International Scholarship and Career Talk gitu, atau disingkat dengan ISCT. Ini merupakan kolaborasi antara divisi scholarship dan juga divisi Job and Career. Nah, sesuai namanya Scholarship and Career Talk, di sini juga bentuknya sebuah seminar dan juga ada pelatihan karirnya juga, yang mana kita akan mengundang narasumber hebat yang memang sudah dikenal oleh banyak orang ya. Kayak misalkan tahun pertama itu mengundang Tasya Kamila. Gitu. Siapa sih yang nggak kenal Tasya Kamila dari penerima beasiswa LPDP. Nah, terus tahun ini nih kita rencana mau mengundang narasumber yang nggak jauh lebih keren lagi dari sebelum-sebelumnya. Aku tebak nih Kak, Maudi bukan? Siapa ya? Ditunggu aja, semoga ditunggu aja. Wabah COVID ini segera berakhir dan ISCT bisa berlangsung dan bisa memberikan manfaat yang luas bagi teman-teman gitu. Amin. Oh iya Kak, aku kan tertarik juga nih tadi ngedenger ISCT. Cara daftarnya gimana sih Kak ISCT ini? Oke. Untuk cara daftarnya sendiri simple sih ya. Jadi nanti kita bakal buka form. Nah, nanti formnya ini silakan diisi oleh teman-teman mahasiswa Undip ketika memang mereka menginginkan untuk datang ke acara kami. Terus kemudian tak lupa juga ada HTM, dan tentunya HTM ini HTM yang merakyat kok. Jadi jangan khawatir mengenai biaya yang terlalu tinggi, tidak akan gitu, karena kami di sini memang ingin memberikan fasilitas terbaik kepada teman-teman gitu.
Dan harganya pasti worth ya sama pembicaranya, sama acaranya ini. Oh banget. Dan kita juga nggak mematok ke HTM aja ya, kita juga melakukan dana usaha gitu. Dan juga ya ada sumbangan-sumbangan dari yang lain, terus mengajukan sponsorship kayak gitu. Oke. Wah, aku ikut deh ISCT tahun ini nih. Harus. Amin. Terus Kak, kan tadi kan prokernya Kesma nih banyak banget ya yang Kakak sebutin tadi. Kan sekarang lagi pandemi kayak gini nih. Terus cara Kesma menghadapi pandemi ini untuk menjalankan proker tuh gimana sih Kak? Oke, Agung silahkan dijawab. Boleh Kak Agung? Oke. Ya memang kita tuh sangat merindukan dinamika rapat ya kepada teman-teman bidang, juga teman-teman BEM Undip, dimana kita selalu setiap sore, setiap malam gitu selalu membahas proker ya. Nah, di sini kita menjalani proker, jadi kita memanfaatkan media sosial, dimana ada Line, Instagram, terus juga ada aplikasi via daring kayak MS Team, Zoom, segala macamnya. Jadi kayak sepertinya Kesma tetap jalan. Kita selalu koordinasi melalui Line, melalui MS Team. Kita selalu memberikan informasi-informasi yang terkini untuk diberikan kepada mahasiswa Undip gitu. Terus kemudian kemarin ada bincang beasiswa nih. Kita juga melaksanakannya juga melalui live Instagram nih di OA BEM Undip. Jadi kita melakukannya bincang-bincangnya di rumah masing-masing. Kita berdiskusi di live Instagram OA BEM Undip gitu. Biasanya kan kita ketemu tuh di satu tempat, terus ada moderator, ada narasumbernya memberikan informasi mengenai beasiswa gitu. Jadi selama ini masih via daring ya. Oh, jadi dilakukan via daring ya Kak ya berarti? Iya betul Monica. Oke. Kan memang tadi sih, kenapa Kak? Menambahkan dari Agung ya. Oke. Memang sih mengenai adanya kita harus work from home atau studi from home itu sedikit menghambat kerja dari teman-teman Kesma gitu. Yang mana memang kita tuh membutuhkan yang namanya duduk di satu tempat nih untuk berdiskusi bersama, untuk melaksanakan suatu program. Pun juga tadi Kesma lebih ke memberikan pelatihan-pelatihan gitu. Nah, karena kita juga kadang sudah melaksanakan kerjasama dengan pihak luar, yang mana karena ada COVID ini, jadi program Kesma pun juga ada yang terpaksa tidak dilaksanakan gitu. Nah itu jadi sedikit kayak yang disayangkan gitu karena adanya ini. Dan memang apa ya, hebohnya dari anak-anak Kesma kalau rapat tuh memang itu yang dirindukan gitu. Mereka suka ngomong terus gitu ya. Jadi itu sih kadang yang bikin sedih, bikin rindu juga sama teman-teman Kesma gitu Monica. Terus kan tadi kita udah bicara tentang bidang, tentang proker. Nah, sekarang tentang dari personal masing-masing, suka dukanya apa sih Kak di Kesma? Mau dari siapa nih, Kak Agung atau Kak Endah? Benda dulu dan Benda. Oke, Kak Endah dulu. Oke. Kalau ditanya mengenai suka duka, jujur ya, ini nggak peres, nggak apa nih. Oh iya, oke, nggak peres. Selama ada di Kesma BEM Undip ini, aku lebih banyak sukanya daripada dukanya. Wow, kenapa tuh Kak? Karena jujur nih di dalam Kesma tuh aku merasa lingkungannya tuh sangat-sangat positif, mulai dari staf ahlinya, staf muda, kadif-kadifnya, bahkan sampai ke wakil ketua bidangku sendiri gitu. Mereka lah orang-orang yang menguatkan aku, yang selalu memberikan masukan, terus selalu aku kan anaknya suka ngomong dan suka curhat ya, jadi kadang nih si Agung nih ya yang sering aku curhatin gitu, apapun itu mengenai masalah percintaan, karir, organisasi, bahkan sampai ke isu-isu gitu, kita saling bertukar cerita gitu. Ya untungnya nih Agung juga mengerti bagaimana cara memperlakukan wanita secara baik gitu kan ya. Jadi ketika aku lagi bad mood, dia nih, oh Endah lagi bad mood, oke, aku tahan dulu kayak gitu. Jadi lucu sih ya gitu. Tapi mengenai kalau misalkan ada isu besar seperti kemarin itu yang kita aksi online, itu kan memang sedikit memberikan tekanan ya kepada kami gitu, karena banyak memang aduan-aduan dari teman-teman mahasiswa yang mengenai kulon ini gitu. Ya terus juga terkait bagaimana dari Kesma BEM Undip ini untuk tetap melakukan
komunikasi dengan kabit-kabit Kesma fakultas lainnya gitu sih. Jadi kayak ukuran suka ataupun dukanya sih justru lebih banyak sukanya gitu ya, karena banyak supporting system yang menguatkan aku secara pribadi, juga kita saling menguatkan satu sama lain. Untungnya juga anak-anak Kesma yang lain saling mengertilah bahwa memang ketika ini sibuknya mengenai advokasi. Nanti kita gantian lagi nih gitu. Dan uniknya lagi nih mengenai aku sama Agung. Tadi kan jadi ada perjanjian nih di awal aku sama Agung gitu. Jadi segala apapun yang terjadi di dalam Kesma ataupun di luar Kesma, kita untuk saling membersamai, kita saling komunikasi apapun yang terjadi itu gitu. Jadi aku memang secara struktural nih aku lebih tinggi daripada Agung ya. Aku sebagai kabid dan Agung sebagai wakilku. Nah, di sini kita mempunyai kesepakatan bahwa kita berdua ini partner loh, partner kerjasama, nggak ada pimpinan maupun bawahan dan sebagainya. Kita sama-sama kerja nih untuk bermanfaat bagi orang lain. Jadi kemanapun Endah pergi harus ada Agung gitu. Punya kayak gitu sih. Jadi emang udah klop banget lah ya. Iya, mengenai hal-hal tersebut yang memang sensitif memang harus diobrolin bersama. Pun juga tahun ketiga kita kuliah di sini kan pasti udah fokus ke KKN, magang dan sebagainya, pun itu juga kita diskusikan bersama, baiknya seperti apa untuk bidang, baiknya seperti apa untuk kita berdua, kayak gitu. Ya, Agung silakan dijelaskan lagi suka dukanya seperti apa, Gung. Boleh dari Kak Agung. Ya, boleh. Jadi memang betul dikatakan oleh Endah ya, kebanyakan lebih sukanya daripada dukanya ya. Karena kita tuh dalam setiap rapat maupun setiap pertemuan pasti kita selingin tuh bicara mengenai kehidupan. Jadi tidak melulu membahas organisasi, membahas isu atau permasalahan segala macamnya kan. Itu kan kalau terus menerus kan selalu jadi pikiran beban, dan kita selalu selingin tuh mengenai membicarakan kehidupan. Nah, itu kita yang buat lebih semangat lagi nih setiap harinya untuk meneruskan pekerjaan kita, menuntaskan pekerjaan kita gitu. Terus mengenai keberjalanan dalam Kesma selama ini, kita juga merasakan nih memang ada yang harus kita perjuangkan. Ada juga yang kita harus teruskan suara-suara mereka yang kita harus layani. Nah, itu juga sebagai sebagai kelebihan sebagai manfaat yang kita terima gitu. Kesenangan tersendiri dari kita sendiri untuk bisa memperjuangkan suara-suara mereka yang memang mengalami keberatan, terutama mengenai kesejahteraan ini ya, mahasiswa ya. Dan juga kita juga sebagai kesenangan tersendiri lah, kita bisa membantu satu sama lain gitu. Cukup nih Kak, apa ada lagi? Ya, cukup gitu. Aku ada lagi. Boleh ditambah. Ada lagi. Iya, mengenai ini tuh aku menjalankannya dengan senang hati ya, ikhlas, terus juga ini aku jadikan sebagai suatu hobi gitu. Jadi kalau kita punya suatu hobi yang kita tekunin, itu bakal kita menjalaninya bakal lebih enjoy, lebih senang gitu. Nah, jadi aku menyikapinya ketika memang di luar banyak serangan, di dalam bergejolak. Jadi aku menganggapnya, ini sebagai pembelajaran hidup sebelum benar-benar selesai kuliah di Universitas Diponegoro. Karena baru aja kuliah di Undip seperti ini gitu. Bagaimana nanti ketika sudah dinyatakan lulus, dunia tuh semakin kejam sama kita. Nah, jadi di sini aku selalu berusaha untuk tetap berpikir positif, tetap melaksanakannya dengan senang hati. Itu sih, Monica dan juga aku. Betul. Emang sih Kak, kalau misalnya hobi dijadiin profesi tuh emang paling enak ya Kak. Nah, sepakat. Nih Kak, tadi kan Kakak juga bicara nih tentang staff Kesma. Nah, apa sih Kak kriteria khusus buat bisa jadi staff Kesma nih? Kalau misalnya maba-maba dengerin terus mereka tertarik untuk masuk bidang Kesma, apa sih kriterianya gitu loh yang dipilih menjadi staff Kesma? Iya, halo maba-maba, halo buat teman-teman yang tahun depan mau melanjutkan berorganisasi, khususnya di BEM Undip. Di Kesma ini tidak membutuhkan kriteria yang terlalu banyak, tidak membutuhkan mereka yang harus selalu sudah lihai dalam berorganisasi, tidak gitu. Karena di Kesma ini beragam bentuknya. Maksud bentuk tuh kayak gini,
di Kesma memang membutuhkan orang yang peka terhadap isu, peka terhadap temennya sendiri, peka terhadap kebijakan rektor itu sendiri, kayak gitu. Terus juga dari teman-teman Kesma ini, aku secara pribadi menginginkan mereka ini saling membutuhkan satu sama lain, saling peduli. Jadi nggak ada yang namanya anak Kesma ini egois terhadap egonya dia sendiri, kayak gitu sih. Mungkin untuk kualifikasi lainnya beragam ya, kayak misalkan dia harus bisa membuat tulisan, dia juga harus kritis, terus dia juga harus cepat tanggap, kayak gitu. Mungkin itu faktor-faktor lainnya yang bisa mendukung teman-teman yang memang menginginkan untuk terjun di bidang Kesma. Tapi intinya adalah bidang Kesma ini membutuhkan orang-orang yang peduli dengan sesamanya, kayak gitu. Agung? Dari Kak Agung ada yang mau tambahin? Iya, aku tambahin sedikit aja sih karena udah jelasin panjang lebar ya sama Enda ya. Yang penting untuk menjadi staff Kesma tuh bawaannya setiap hari harus senang aja. Setiap hari senang. Jadi ketika kita bertemu sama mahasiswa Undip lainnya, terus juga ketemu sama rektorat misalkan, jadi kita harus bawaannya senang terlebih dahulu gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh kita sendiri juga menjadi kesenangan itu kita sendiri, karena kesenangan itu akan mendapatkan manfaat positif bagi kita itu sendiri. Nah makanya yang penting dalam menjalani pekerjaan yang ada di bidang Kesma itu juga akan melandasi juga kesenangan mereka itu sendiri, dan juga karena yang penting itu senang ya untuk menjalani pekerjaan, karena kita tuh tidak pengen ngelihat staf muda, staf ahli setiap hari sepaneng mulu ngurusin proker-prokernya. Kita juga ingin senang-senang lah di sini organisasi. Jadi dilandasi kesenangan juga, nanti keberjalanan selanjutnya akan juga berjalan lancar, insya Allah ya. Oke, berarti kalau dari Kak Agung, staf Kesma ini harus berlandaskan kesenangan. Kalau dari Kak Endah harus peduli ya Kak ya, betul? Yes. Ya, betul. Nih Kak, kan tadi kita udah ngomongin proker, udah ngomongin tentang staff, udah segala macam lah pokoknya tadi. Nah, kita masuk ke isu nih Kak. Sekarang tuh Kesma lagi sibuk apa sih Kak? Waduh, isu Apa ya. yang lagi panas-panasnya dibahas nih di Kesma? Iya. Jadi tahun ini Kesma nggak jadi rebahan ya, karena adanya COVID, paling nggak Kesma bisa rebahan gitu. Nah, tapi nyatanya Kesma harus berjuang keras bersama teman-teman BEM fakultas lainnya untuk mengakomodir apa aja nih. Aduh, berisik ya kosku, sorry. Nah, jadi Kesma tahun ini sibuknya mengawal isu ya, terutama kemarin yang sedang disuarakan yaitu isu mengenai kenaikan UKT mahasiswa baru, isu mengenai mahasiswa tingkat akhir, isu mengenai kuliah online itu sendiri, kayak gitu sih. Jadi kalau dibilang sibuk, ya ada waktu sibuknya juga, ada waktu renggangnya juga, tapi lebih banyak sibuknya jujur ya. Itu sih saat ini Kesma lagi sibuk, dan selain mengawal isu juga Kesma lagi berusaha untuk ini nih cari dana untuk ISCT tadi ya. Oke. Emang nih aku juga ngeliat Kesma COVID tuh harusnya lebih renggang, tapi ini lebih sibuk ya Kak ya dari kemarin. Ada hashtag ini itu. Iya. Dari Kak Agung ada yang mau tambahin nggak nih sebelum ke pertanyaan selanjutnya? Ada, aku mau nambahin. Oke, boleh. Iya. Jadi memang bulan ini menjadi fokusnya terutama di divisi advokasi ya, untuk pengawalan isu-isu yang tadi disebutkan oleh Mbak Enda ya. Dan kemudian kita juga selalu berusaha untuk mencoba mencari dan mengulik informasi-informasi yang berkaitan dengan misalkan lowongan pekerjaan, terus juga beasiswa, terus juga lowongan magang yang disediakan secara dalam lingkup nasional maupun internasional. Ya kita tahu ya memang sekarang kondisinya dalam pandemi gini memang masih sedikit ya informasi-informasi tersebut, cuman kita lagi sedang berusaha untuk mencari informasi-informasi yang bisa kita sajikan di OAB Undip, entah itu kayak seminar online atau sebenarnya webinar ya yang beredar di aplikasi-aplikasi itu. Nah, jadi kita tidak berhenti sampai di sini karena kita selalu berjuang untuk setiap harinya seperti itu. Oke, makasih Kak Agung. Makasih Kak Endah. Iya, Monica, sama-sama. Ini Kak, aku mau nanya, kan belakangan itu lagi panas-panasnya banget tentang isu kenaikan UKT ya Kak ya.
Terus apa aja sih langkah yang udah dilakuin sama Kesma terkait hal ini? Terus sampai saat ini tuh hasilnya udah sampai mana, Kak? Oke, mengenai langkah mungkin Agung ya yang menjelaskan. Oke. Nanti ditambahin ya kalau memang ada kekurangan ya, Dah. Iya, sayang. Oke, ini mengenai isu kenaikan UKT ya, Monica. Iya, Kak. Mengenai isu kenaikan UKT sebenarnya kita sudah bahas panjang dari bulan-bulan lalu ya. Kita kalau Monica ingat ada postingan mengenai Undip kurang transparansi. Nah, di sini kemarin timbul tuh pertanyaan oleh mahasiswa Undip, loh kok hilang postingannya gitu kan. Yang satu enggak, yang satu hilang postingannya. Nah, di situ kita mencoba untuk membuktikan bahwasanya kenaikan UKT Undip ini terjadi di tahun 2020 ini pada mahasiswa baru ya terutama. Nah, kita di situ ada beberapa konten infografis yang disajikan mengenai di postingan Undip kurang transparansi. Nah, di situ kita mencoba mengulik informasi yang terkaitan dengan kenaikan UKT. Tetapi di situ kita diberikan peringatan oleh pihak rektorat yang dimana postingan tersebut harus di take down. Nah, harus di take down, tapi di take downnya kita hanya di Instagram, tapi di Line kita masih ada, kita bisa lihat gitu di Line. Nah, kemudian berlanjut dan kita rumuskan bersama BEM fakultas bagaimana nih kenaikan UKT pada mahasiswa baru yang kita harus perjuangkan di tengah pandemik ini. Dan dimana kita juga ada di grup maba kan, di grup maba dimana mahasiswa baru ini mengeluhkan mengenai pembayaran dan pengumuman golongan UKT itu kan ada tiba-tiba dapat golongan 7 yang mereka harus sesuainya harusnya golongan 3 misalkan. Nah, juga mengeluhkan ada yang terkena dampak pandemi ini bagi orang tuanya yang kesulitan dalam pekerjaannya. Nah, kemudian kita tuh dari awal memang sudah berjuang untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang seharusnya mensejahterakan mahasiswa. Dan kemudian hasil kita rumuskan bersama dengan BEM fakultas, dan kemudian kemarin sudah berhasil untuk melakukan audiensi untuk bersama rektorat dengan bersama BEM fakultas, BEM Undip dan MWUM untuk memperjuangkan bagaimana kita harus memperjuangkan untuk menolak kenaikan UKT pada mahasiswa baru di tengah pandemik COVID-19 ini. Nah, gitu. Mungkin Enda ada yang mau ditambahkan? Oke, makasih Agung penjelasannya. Panjang ya. Panjang. Memang kalau ditanya apa yang sudah dilakukan, jelas mulai dari awal Maret nih, ketika staf sudah datang, kita sudah mulai berdiskusi mengenai kenaikan UKT mahasiswa baru ini gitu. Memang isu terhadap kenaikan UKT maba ini sudah lama terdengar ya, bahkan berdasarkan informasi juga mengenai UKT maba ini sudah ada sejak tahun 2016, 17, 18 hingga kemarin 19 yang akhirnya dilakukan sosialisasi bahwa UKT mahasiswa baru akan naik di tahun 2020 dan puncaknya adalah di tahun ini gitu, di tahun 2020. Yang jadi masalah adalah bagaimana caranya untuk sosialisasi itu kepada unsur-unsur mahasiswa. Jadi dalam sosialisasi tersebut memang dijelaskan nih kenapa UKT maba ini naik gitu. Kenapa memang harus sekarang UKT maba ini dinaikkan. Tapi tidak ada kata kesepakatan gitu di antara mahasiswa-mahasiswa yang diundang ketika rapat tersebut. Mereka hanya, oh ini loh ditunjukkan mengenai inflasi Undip, defisit Undip, kayak gitu. Jadi isu-isu yang beredar di luar yang katanya BEM fakultas menyepakati itu tidak benar gitu, bahkan sudah ditepis oleh itu sudah ditepis oleh Mas Anies sebagai ketua BEM Undip 2019 dan juga Razin Hilmi sebagai ketua BEM Undip 2020. Pun ketika kita nih teman-teman Forkesma ataupun teman-teman Kesma sudah merumuskan beberapa poin untuk tuntutan, kita juga melakukan penjaringan aspirasi gitu ya. Mulai dari yang pertama tadi, Undip kurang transparansi yang memang harus kita take down, kemudian yang kedua rebahan kulonku ambiar UKT-ku yang memang di situ sebagai
wadah lah bagi teman-teman untuk menyampaikan apa sih kesulitan mereka selama masa kuliah online ini gitu. Jadi dari 4.932 responden itu kita juga bekerja sama dengan Biro Statistik. Akhirnya kita rumuskan dan kita baca satu-satu juga mengenai apa sih yang dirasakan oleh teman-teman mahasiswa Undip itu, apa yang bisa Kesma bantu gitu. Bahkan 4.900 itu memang benar-benar kita bagi tugas untuk dibacain satu-satu gitu. Apa nih masalahnya, apa nih yang ingin mereka suarakan, seperti itu. Nah kemudian Sampai sudah dibacain satu-satu Kak? Iya, karena gimana ya, sebagai bentuk apresiasi kami dan terima kasih kami kepada teman-teman mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi dan menyampaikan gitu. Karena sayang banget nih, masa mereka udah ngetik panjang-panjang tapi nggak kami baca. Tapi ya tetap dari aspirasi mereka kita klasifikasikan yang mana saja dan akhirnya keluarlah itu ya poin-poin mengenai surat harapan mahasiswa. Itu sih. Jadi harus kalau barbar nih ya mungkin bisa langsung ke tuntutan, tapi kami menginginkan adanya jalan yang baik dulu gitu, kata yang halus gitu ya. Kami ingin memberikan suatu harapan gitu, harapan yang memang ingin dirasakan manfaatnya oleh teman-teman mahasiswa gitu. Nah, karena dari poin-poin surat harapan ini sudah disampaikan, tapi memang yang sangat disayangkan ya kurangnya komunikasi dari pihak rektorat kepada pihak BEM. Jadi keluarlah suatu tuntutan gitu yang memang ini udah nggak bisa menjadikan suatu harapan lagi gitu. Ini memang sudah harus dituntut gitu, yang memang harus dipenuhi oleh pihak rektorat di tengah masa pandemik ini. Ya kami memaklumi dan memahami kondisi yang ada sekarang gitu, tapi paling tidak ada win-win solution gitu antara mahasiswa dan juga pihak rektorat. Pun juga mahasiswa menginginkan adanya penjelasan ataupun pengertian lah ya dari pihak rektorat untuk ngobrol bareng teman-teman mahasiswa. Sebenarnya rektorat ini kenapa sih? Apa sih yang rektorat ini butuhkan? Dan kami sebagai mahasiswa juga ingin menyampaikan, ini loh Pak yang ingin kami sampaikan kepada Anda gitu. Jadi menginginkan adanya suatu interaksi gitu antara mahasiswa dan juga pihak rektorat. Itu sih harapan kami ya. Karena komunikasi yang baik itu akan akan menimbulkan dan mengakibatkan solusi yang baik juga ya. Sepakat sama Monica. Seperti itu Monica. Jadi keinginan ya. Jadi kalau kami nggak cinta Undip, kami nggak akan seperti ini gitu. Ya karena kami cinta, karena kami sayang, kami kritisi mengenai kebijakan yang seharusnya menjadi win-win solution bagi mahasiswa dan juga pihak rektorat. Bukan kami tidak cinta dan kami benci gitu. Tapi ini sebagai bentuk wujud kepedulian kita semua, seperti itu. Betul Kak, ya ampun. Aku ngedengernya sampai amazed banget, kayak wah sampai segininya ya untuk memperjuangkan hak-hak mahasiswa. Emang Kesma nih. Iya, maka dari itu kami membutuhkan ya saling support lah antara mahasiswa atau dari BEM-nya gitu, untuk ya ini nggak hanya keresahan yang dibawa oleh Kesma gitu, tapi ini keresahan semua mahasiswa gitu. Betul. Itu sih yang perlu ditekankan ya. Iya Kak, betul. Emang segala sesuatu tuh harus dikomunikasikan ya Kak ya. Iya, kalau ditanya mahasiswa mana gitu yang kalian perjuangkan, ngapain kalian capek-capek? Ya kalau disuruh milih ya mending rebahan ya. Tapi di sini kan kita hadir, kita dipilih itu kan ya untuk memfasilitasi teman-teman mahasiswa gitu. Tanggung jawab amanah ini, tanggung jawabnya tidak hanya ke senat nanti ya untuk LPJ tengah tahun ataupun akhir tahun, tapi juga kepada Tuhan seperti itu. Jadi memang kalau bisa dipertanggungjawabkan dengan baik seperti itu, Mon. Betul Kak, ya ampun, keren banget. Serius. Keren. Giring latih, iya. Aduh, kalau bahas isu nih, kita nggak bisa santai ya. Pengennya santai, cuma aduh. Kobar gitu. Dari tadinya kita ngobrol santai, jadi bersemangat, berkobar-kobar Kak kalau bahas isu tuh ya. Emang jiwa Kesmanya tuh sudah ada banget gitu. Nih Kak, kan tadi udah bahas semuanya nih. Terakhir nih Kak, apa sih pesan yang mau disampaikan untuk
universitas atau untuk mahasiswa? Boleh pilih salah satu, Kak Endah untuk univ atau Kak Agung untuk mahasiswa gitu, atau sebaliknya boleh? Oke, Agung dulu silahkan. Tadi kami juga sudah berdiskusi sih. Ya, mungkin yang pertama pada pihak universitas ya, lain kali ketika memang sudah merumuskan kebijakan, toh dilihat dampak yang diberikan dan segera melakukan evaluasi, di mana di lain pihak melakukan kolaborasi, koordinasi dan juga atau kerjasama dengan pihak-pihak lainnya untuk memberikan kebermanfaatan. Di mana kemarin memang sempat viral ya di media sosial, di mana itu juga sebagai bentuk kasih sayang kita juga kepada Undip untuk segera dibenahi nih, segera dievaluasi, kebijakan dikeluarkan. Nah, makanya sempat viral juga tuh seluruh hampir seluruh unsur mahasiswa mengaktifkan media sosialnya untuk bersuara gitu. Terus kemudian untuk mahasiswa tetap semangat juga untuk ormawa-ormawa di fakultas. Dalam kondisi pandemik seperti ini memang kita sedang diberikan cobaan dan diberikan pelajaran baru nih. Kita harus segera beradaptasi kepada pelajaran-pelajaran baru yang kita diterima selama pandemik ini, karena kita harus mengambil sisi positifnya nih dari adanya pandemik ini. Kita bisa pelajaran yang kita bisa evaluasi untuk diri kita sendiri, organisasi maupun dari kepribadian kita. Terus kemudian ketika membicarakan suatu permasalahan yang ada di Undip, tidak cukup untuk mengawal satu individu saja atau satu ormawa saja. Kita juga membutuhkan semua unsur yang terlibat. Tidak hanya ormawa di Undip, tetapi kita juga membutuhkan suara yang kalian suarakan dari mahasiswa Undip gitu. Dan itu juga sebagai perjuangan kita bersama, mengawal bersama, dan kita juga harus bersatu untuk memperjuangkan permasalahan yang ada untuk Undip yang lebih baik lagi gitu. Mungkin dari aku itu aja. Oke, makasih Kak Agung. Ya, sama-sama Monica. Dari Kak Endah sekarang nih. Oke, kalau dari aku tidak banyak ya. Ya tadi sudah disampaikan Agung, harapan ataupun pesan untuk pihak rektorat ataupun mahasiswa. Kalau untuk universitas sendiri, ya saya secara pribadi nih menginginkan adanya komunikasi lah ya, maksudnya keterlibatan mahasiswa di sini gitu. Misalkan dalam hal penentuan UKT kemarin, terus misalkan dalam hal pemberian informasi kayak gitu sih. Jadi menginginkan adanya komunikasi dua arah gitu antara mahasiswa dan juga pihak universitas. Pun kepada teman-teman mahasiswa, ya tetap semangat di tengah pandemi COVID ini, karena memang tidak mudah kita untuk menyesuaikan diri di tengah wabah ini ya, karena aku secara pribadi pun masih shock lah dengan keadaan seperti sekarang, yang biasanya apa-apa kuliah kita tatap muka, diskusi juga tatap muka, melaksanakan program juga bisa terlaksana gitu. Jadi tetap semangat, jangan bosen-bosen untuk stay at home, dan nggak lupa juga karena kita kan kemarin sudah menyuarakan nih terkait kulon, terkait subsidi kuota dan sebagainya. Diharapkannya teman-teman mahasiswa ini bisa memanfaatkannya dengan baik. Jadi tidak hanya keluar-keluar aja di dalam sosial media, tapi juga dalam pelaksanaannya mereka mengikuti perkuliahan dengan baik gitu, antara mahasiswa dan juga dosen, aktif dalam bertanya ketika di dalam kelas gitu. Jadi momen ini benar-benar, dan apa yang kemarin disampaikan dan diharapkan ini teman-teman mahasiswa bisa merasakan manfaatnya lebih banyak lagi gitu. Jadi tidak disia-siakan kuliah, bukan karena kuliah online jadi mereka bisa rebahan lah, bisa sambil tiduran sebagainya, jangan gitu. Ayo kita sama-sama saling menghargai gitu, saling menghargai dosen yang berbicara, kita saling memahami kondisi yang terjadi sekarang kayak gitu. Terus juga bagi teman-teman yang memang saat ini masih bertahan di Tembalang, tidak bisa pulang kampung, yang kuat, tetap sehat, tetap dijaga komunikasinya dengan orang tua, jangan sedih lah, kita di sini sama-sama berjuang, yang di rumah juga berjuang, yang tenaga medis juga berjuang, mahasiswa pun juga harus berjuang gitu. Jadi harapannya, pesannya, yuk kita sama-sama berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Begitu Monica, cukup dari aku.
Oke, yuk sama-sama semuanya berjuang ya Kak ya, berarti. Betul. Ya, betul. Oke, mantap. Gimana tuh Dips? Udah jelas banget kan penjelasan dari Kak Endah dan Kak Agung tentang bidang Kesma. Sampai di sini dulu ya perkenalan bidangnya. Terima kasih buat Kak Endah dan Kak Agung yang udah luangin waktu buat podcast kali ini. Sukses selalu untuk bidang dan akademiknya ya Kak. Semoga sehat selalu. Amin. Thank you Amin. Monica dan Terima kasih kawan-kawan. Monica dan kawan-kawan Kestra. Oke, terima kasih juga Kak Agung, Kak Endah. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah. Dadah.